7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di frekuensi FM 97,9, 101,2 MHz atau AM 1080 kHz, atau Anda bisa saksikan melalui channel YouTube kami di official RRI, tentu saja di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Dialog interaktif Hai Balikan pendengar, kita akan perbincangkan seputar topik pola penyelesaian tindak pidana adat ya, bersama dua narasumber yang telah hadir di studio. Dosen Fakultas Hukum Univas Singaraja Bapak Putu Sugiardana SHMH. Selamat pagi Pak Sugi. Selamat pagi dan selamat pagi pendengar RRI Singaraja. Ya, apa kabar Bapak? Baik saja. Luar biasa. Kedengaran dari vokalnya ini awet sekali ya Pak Sugi ya. Sudah lama sekali kenal Pak Sugi pendengar, tapi tetap awet dengan postur tubuhnya, dengan vokalnya tetap energik begitu ya Pak ya. Semangat ya Pak? Ya, kita syukuri saja tetap semangat. Terima kasih. Saat ini pun juga sehat gitu ya Pak ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak atas kehadirannya. Kita juga bersama Bapak Ikomang Kawi Arte SHMKN selaku dosen Fakultas Hukum Univas Singaraja juga. Selamat pagi Pak Arte. Ya, selamat pagi Ibu dan selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi Pak ya, ini sudah keberapa kali hadir di RRI? Udah ketiga ya? Kalau Pak Sugi udah berkali-kali, bukan saja hadir di studio tapi hadir lewat telepon. Oke, sehat juga ya Pak ya? Tetap semangat. Ya, tadi sudah kami sampaikan bahwasanya kita akan berbincang seputar topik pola penyelesaian tindak pidana adat ya. Seperti apa sih penyelesaian hukum pidana ini melalui hukum adat begitu? Apakah harus melalui pendekatan, pembinaan, serta partisipasi dari pelaku korban serta masyarakat? Silakan pemaparannya. Yang pertama Pak Kawi yang muda dulu ya. Ini diberikan yang muda dulu oleh Pak Sugi. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan pola penyelesaian tindak pidana melalui hukum adat ya, kita melihat dulu dari sisi eksistensi daripada hukum adat itu sendiri di konstitusional kita di pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, bahwasanya negara itu mengakui hak-hak masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Nah, di sana tentunya hak-hak tradisional maupun hak-hak adat itu apa saja, bisa terkait dengan awig-awig atau aturan-aturan yang ada atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di dalam masyarakat adat itu sendiri. Nah, terkait dengan pola penyelesaian kasus yang terjadi di desa adat misalnya atau di masyarakat adat itu sendiri, tentunya melalui musyawarah, melalui pendekatan-pendekatan, baik itu dikumpulkan dari sisi pelaku, korban, dan juga ada yang pengurus adat yang menyelesaikan atau memandu jalannya suatu proses perdamaian tersebut. Nah, tentunya di sini mengarah pada tujuannya supaya nanti terciptanya perdamaian di antara kedua belah pihak tersebut, baik itu dari sisi pihak melakukan atau korbannya, untuk mencari win-win solutionnya. Nah, di sini tentunya ketika misalnya terjadi suatu permasalahan pidana adat yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri misalnya pelakunya, maka ketika misalnya itu bisa didamaikan, tentu nanti dari hasil yang didapatkan itu adalah dari sisi jangka panjangnya, dari rasa persaudaraan dari masyarakat adat tersebut. Nah, ketika misalnya hal itu terjadi atau dilaporkan melalui pihak kepolisian misalnya, nah itu akan mengarah kepada ketidakharmonisan hubungan masyarakat adat tersebut. Gitu, ketika misalnya itu hal terjadi seperti itu. Tidak menemukan win-win solutionnya begitu ya. Tapi selama ini di Buleleng selalu ada solusi ya untuk menyelesaikan permasalahan adat ya Pak Sugi, ini senior suhunya nih yang harus berkomentar. Oke, silakan Pak Sugi. Terima kasih. Selamat pagi dan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jadi kalau tadi mengawali dari pasal 18 ayat 2 Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tahun 1945, saya ingin juga mengawali dari kebineka ragaman bangsa Indonesia. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu,
Nah, kenapa saya masuk di sana? Karena memang dalam ketentuan pasal 18 ayat 2 konstitusi kita, jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu mengakui bahwa beberapa daerah itu memiliki hukum adat. Contohnya misalnya Bali. Nah, di Bali tidak sedikit persoalan yang ada hubungannya dengan perbuatan yang melanggar hukum nasional, juga melanggar hukum adat. Nah, kalau hukum pidana adat ini kan sepertinya kalau kita lihat itu ada dua sistem hukum yang saling tarik menarik. Jadi yang satu adalah hukum pidana, yang satu adalah hukum adat. Tetapi dalam pola penyelesaian pidana adat ini harus dicarikan jalan keluarnya atau ada solusi yang digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berbau pidana adat yang diduga melanggar hukum pidana juga melanggar hukum adat. Kemudian yang kedua yang ingin juga saya sampaikan, ketika kita belajar hukum nasional itu barangkali tidak terlalu susah. Karena kodifikasi hukum pidana itu sudah jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi perbuatan yang dapat dipidana itu apabila diatur dalam hukum pidana. Nah, tetapi dalam hukum adat ini tidak seluruh daerah yang ada di Indonesia itu memiliki hukum adat yang menjadi sumber hukum nasional. Kalau kita di Bali misalnya contohnya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kawi, itu salah satu contoh penyelesaian atau upaya penyelesaian jika perbuatan itu diduga melanggar hukum pidana dan hukum adat. Contohnya misalnya pencurian benda-benda sakral. Nah, kalau pencurian itu bisa kita lihat dalam ketentuan pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Barang siapa yang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum, itu masuk dalam kualifikasi tindak pidana pencurian. Tetapi yang dicuri itu adalah benda sakral, tidak benda pada umumnya. Tapi benda sakral, kalau kita belajar hukum adat ini ada keseimbangan antara dunia sana dan dunia sini. Kalau orang bilang sekali ini sekali, kalau orang Bali bilang. Jadi hukum adat lebih dilihat dari perspektif bagaimana kemudian kita bisa mengembalikan keseimbangan yang terganggu jika ada perbuatan yang diduga melanggar hukum adat. Nah, tadi Pak Kawi sudah mengatakan upaya atau jalan keluar yang diupayakan, skala prioritasnya adalah bagaimana kemudian membuat situasi dan kondisi tetap dalam kebersamaan, komunalisme. Nah, tetapi kalau dibaca beberapa referensi dugaan pelanggaran pidana adat, misalnya di Gianyar, di Denpasar, di Kelungkung, di Buleleng bahkan, itu memang pola penyelesaiannya itu selalu melalui peradilan nasional. Jadi diselesaikan menurut hukum nasional. Jadi sedikit mempertimbangkan atau memperhatikan benda-benda yang dicuri itu adalah benda sakral. Nah, kemudian kalau kita lihat juga jenis-jenis hukuman sebagaimana yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 10 sekarang kan sudah dirubah. Ada rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku kira-kira 2 tahun lagi. Itu negara memasukkan ada satu pidana tambahan. Jadi kewajiban pemenuhan adat. Jika kemudian perbuatan itu diduga melanggar tindak pidana adat, putusannya itu tidak hanya pidana pokok sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi ada pidana tambahan disebut dengan kewajiban adat. Artinya bahwa hukum adat yang berlaku di daerah masing-masing itu juga mendapatkan tempat untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Itu barangkali. Oke, iya. Tapi memang kasus-kasus yang seperti Pak Sugi paparkan tadi sudah sempat terjadi di Kabupaten Buleleng ya Pak ya. Penyelesaiannya mungkin sudah mendengar sejauh mana begitu? Artinya bahwa upaya penyelesaiannya itu tidak mempertimbangkan hukum adatnya. Tetapi yang bersangkutan itu diduga melakukan perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya dengan maksud untuk memiliki dengan cara melawan hukum. Jadi mereka dipidana dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 362 tindak pidana pencurian. Padahal yang paling penting adalah bagaimana kemudian setelah selesai upaya itu dilakukan menurut hukum nasional, itu juga diupayakan diselesaikan menurut
hukum adat. Oke. Nah, kalau di Buleleng itu tidak hanya tidak hanya pencurian benda-benda sakral, seperti misalnya contoh di Desa Sangsit itu, Praram Desa Sangsit itu mencantumkan sanksi dalam awig-awig jika kemudian salah satu warganya atau masyarakatnya melanggar tindak pidana psikotropika, bahwa di Sangsit itu ada praram yang mengatakan bahwa mereka itu harus berkewajiban untuk mengembalikan nama baik desa maupun yang bersangkutan, yaitu dengan cara penyelesaian upacara adat. Oke. Bagaimana cara penyelesaian sengketa menurut hukum adat, Bapak? Diselesaikan secara musyawarah, mufakat, melalui lembaga adat atau seperti apa? Nah, kalau kita melihat struktur organisasi desa adat, itu ada prajuru, kemudian dengan garis putus-putus itu ada kerte desa. Jadi hakim peradilan desa. Jadi kerte desa ini memiliki tugas dan fungsi membantu prajuru desa adat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada hubungannya dengan adat, terutama yang mengganggu keseimbangan skala-skala yang ada di desa adat setempat. Nah, itu biasanya diselesaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kawi, yang bersangkutan dipanggil secara musyawarah, kemudian yang bersangkutan diberikan pertimbangan apakah perbuatan yang bersangkutan itu melanggar hukum adat apa tidak. Jika diduga betul melanggar hukum adat, itu memang diputuskan nanti dalam praram. Jadi kerte desa, hakim perdamaian desa ini memberikan pertimbangan kepada klien desa atau prajuru desa untuk mengambil sebuah keputusan terhadap yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum adat. Oke. Apakah penyelesaian sengketa melalui peradilan adat ini diakui, Pak, dalam undang-undang? Ya, kalau kita baca Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 gitu. Itu memang hakim perdamaian desa atau beberapa ketentuan pasal yang ada di dalam Undang-Undang Darurat itu selama tidak ada padanya dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu diberikan kewenangan. Jadi eksistensinya itu diakui. Jangan sampai kemudian ada orang yang diduga melanggar atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, kemudian begitu saja dibiarkan. Tetapi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ketika kita bicara pidana adat, itu di satu sisi kita bicara pidana, di sisi lain kita bicara adat. Tetapi jangan sampai misalnya putusan yang sudah diputuskan di masyarakat hukum adat kemudian diputuskan juga di tingkat pengadilan nasional. Itu kemudian bisa saja disebut dengan nebis in idem. Mereka sudah diberikan sanksi dalam hal yang sama, tidak mungkin lagi mereka diberikan sanksi dalam tuntutan yang sama. Oke, menurut kacamata Pak Sugi ya, ini kan sebagai dosen Pak ya, sebagai dosen hukum di Unipas. Bagaimana perkembangan saat ini Bapak di Buleleng terkait dengan penerapan hukum adat begitu? Kalau kita lihat dari 168 desa adat kalau tidak salah di Kabupaten Buleleng ya, dari itu memang sebagaimana yang diatur dalam peraturan daerah nomor 9 tahun 2014 itu memang di masing-masing desa adat itu diwajibkan untuk membuat satu kodifikasi hukum adat berupa awig-awig. Jadi awig-awig inilah yang menjadi acuan atau pedoman bagi desa adat, bagi masyarakat adat, bagaimana kemudian mereka berperilaku di desanya. Jadi kalau menurut saya memang ini sesuatu yang sangat menggembirakan. Jadi kalau awalnya banyak hukum adat yang tidak tertulis, tapi sampai saat ini memang di masing-masing adat itu diharapkan untuk memiliki awig-awig. Salah satu di antaranya syarat setiap desa adat memiliki awig-awig itu kan mendapatkan bantuan BKK dari Provinsi Bali yang jumlahnya kurang lebih sekitar 300 juta. Nah, itulah yang kemudian masyarakat adat itu bisa ada acuan atau pedoman untuk berperilaku. Oke, berarti masih tetap diterapkan begitu Pak ya? Ya. Karena itu sebagai pedoman masyarakat Pak ya jika terjadi konflik ataupun yang terkait dengan sengketa hukum adat begitu ya? Saya kira tidak hanya konflik hukum adat saja, jadi diatur mengenai palemahan, parayangan, pawongan. Kalau pawongan itu tentang manusia, itu salah satu diantaranya adalah konflik
kemudian bagaimana mereka harus berkeluarga, bagaimana kemudian dalam keluarga, bagaimana kemudian mereka menjadi desa atau warga masyarakat desa yang memiliki hak dan kewajiban. Itu semua diatur. Kalau dulu kan memang hampir sebagian besar tidak tertulis. Tapi sekarang dengan adanya kodifikasi hukum, ada hukum yang tertulis itu memang diharapkan hampir semua desa adat yang ada di Buleleng itu sudah memiliki pedoman acuan berupa awig-awig. Oke, Pak Kawi mungkin ada tambahan Pak pemaparannya? Oke, terkait dengan hal tadi ya disampaikan oleh Pak Pudu Sugi terkait dengan suatu perkara, ketika misalnya perkara yang sudah diselesaikan melalui pidana adat, terkadang kita melihat berbagai literatur dan informasi-informasi ada sampai dilanjutkan kembali. Ketika misalnya hal pidana ini diselesaikan melalui adat, kemudian dilanjutkan kembali ke proses hukum nasional. Nah, hal itu tentunya bertentangan dengan teori tadi, seperti nebis in idem itu. Ada beberapa kasus yang terjadi. Pertama, pernah diajukan lewat pengadilan negeri kasus tersebut, kasus pembunuhan. Mohon maaf, bukan kasus pembunuhan, kekerasan. Kemudian setelah itu yang melaporkan tersebut dimenangkan, padahal sudah diselesaikan melalui adat. Kemudian balik lagi mengajukan banding. Nah, banding itu juga menguatkan keputusan dari pengadilan negeri. Terakhir di putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa yang pihak pelaku ini yang sudah diselesaikan melalui pidana adat tidak boleh lagi dikenakan tuntutan yang sama seperti tadi teori nebis in idem. Itu artinya bahwasannya terkait dengan keputusan Mahkamah Agung itu menyatakan bahwa ketika misalnya terjadi suatu permasalahan hukum yang sama tidak boleh dilakukan tuntutan kembali. Nah, itu mungkin tambahan dari saya. Oh, oke. Ya, kita juga menantikan atensi pendengar ya di 24644 ataupun bisa ke WA Pro 1 di 081139999790. Ini topiknya seputar pola penyelesaian tindak pidana adat ya. Yang pastinya dari beberapa win-win solution tadi itu tetap bisa diterapkan Pak ya jika menemukan konflik serta sengketa-sengketa lainnya yang menjadi permasalahan di menuju tindak pidana adat begitu ya Pak Sugi ya ataupun Pak Kawi ya. Iya. Oke. Ya, nampaknya sudah berdering di 24644. Jadi kita sapa langsung pendengar. Mohon izin kepada kedua narasumber. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Mas Ramadan yang ada di Sorong. Iya, Om Swastiastu. Swastiastu, Semuanya nggih. penyiarnya, para bapak-bapak narasumber yang saya hormati ya, saya banggakan. Ini dengan Mbak siapa? Dengan Ayu Sundari, Mas Ramadan. Mbak Ayu Sundari. Ya. Sehat ya? Sehat Mas Ramadan, bagaimana di Sorong cuacanya? Sehat juga. Mm-mm. Dan cuaca juga baik, Mm-mm. tidak Cerah ya. tidak terlalu panas, tidak juga hujan, biasa Oke. aja. Ya. Iya. Silakan Bapak. Jadi begini, Mm-mm. bahwa kalau yang saya tahu dan saya amati selama ini, Mm-mm. yakni bahwa karakter orang Bali pada umumnya ya, itu sifatnya persuasif, cinta damai, rukun, dan selalu menghormati adat istiadat daerah manapun, tidak pernah mencari gara-gara dengan ranah hukum orang lain ya, atau istiadat orang lain, misalnya ras, suku, agama itu tidak pernah dipermasalahkan atau dikorek-korek, itu nggak pernah. Jadi apakah ini selain penyelesaian secara adat plus penyelesaian secara restorasi justice ya, begitu ya, bisa diselesaikan secara restorasi justice atau penyelesaian hukum di luar pengadilan. Tapi kalau terkait dengan retribusi, Pak, jadi pertanyaan saya kalau terkait dengan restitusi atau denda, Pak, itu bagaimana? Kalau tidak bisa dibayar, artinya bukan korbannya nggak mau bayar, tapi kalau dia nggak punya apa-apa, misalnya nggak sanggup membayar, apakah dapat dibebankan kepada keluarganya ataupun mungkin juga negara bisa membayar seperti itu, agar yang penting itu kan penyelesaian itu selesai tanpa ada lagi masalah di kemudian hari kan, dari damai saat itu juga selesai, tidak ada lagi dendam ataupun apa. Jadi yang penting sepanjang undang-undang nasional kita atau KUHP tidak melarang atau diperbolehkan gitu. Ya, intinya penyelesaian selesai, clear, tidak ada lagi masalah di kemudian hari. Jadi kalau masalah denda bagaimana, Pak? Seandainya saja kan biasa ada pengganti hukuman, misalnya nggak bisa bayar, berarti penggantinya adalah pidana gitu. Apa boleh diselesaikan dengan
orang lain, bisa ingin membantu ataupun negara pun bisa membayarnya seperti itu. Kan biasa kadang ada terkait denda gitu. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Terima kasih ya. Ya, terima Selamat kasih. Pagi. Om. Inggih, terima kasih Mas Ramadan yang ada di Sorong. Ya, sebelum dijawab ataupun ditanggapi, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644 jikalau ada kendala sinyal dan pulsa di ponsel Anda lagi menipis begitu ya, bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 0811 3999 790. Baik, Pak Sugi maupun Pak Kawi sembari menantikan atensi pendengar lain bisa langsung ditanggapi. Ya, terima kasih Pak Ramadan di Sorong. Senang berjumpa dengan saya pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ramadan tentang restitusi itu ganti kerugian. Nah, kalau kita berbicara dari perspektif hukum adat, itu pertanggungjawaban perbuatannya itu tidak hanya pribadi, tetapi pertanggungjawaban perbuatannya itu adalah kekerabatan. Kalau yang bersangkutan dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab secara finansial, misalnya berkaitan dengan restitusi, itu adalah keluarganya. Jadi kolektif kolegial artinya bahwa sebenarnya beda dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Kalau yang dalam hukum pidana itu siapa yang berbuat, dia yang bertanggung jawab. Kalau dianggap tidak bisa bertanggung jawab, berarti dia tidak kena pidana. Tetap perbuatannya dinyatakan bertentangan dengan hukum pidana, tetapi yang bersangkutan tidak bisa dihukum karena memang sesuatu dan lain hal. Tapi kalau berbicara hukum adat, itu yang bertanggung jawab itu adalah yang pertama yang melakukan perbuatan. Kemudian kalau yang melakukan perbuatan tidak mampu atau tidak bisa bertanggung jawab karena secara finansial yang bersangkutan tidak memiliki keuangan, keluarganya. Kemudian yang ketiga masyarakatnya. Nah, gangguan keseimbangan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang bersangkutan itu pertanggungjawabannya sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Jadi karena keseimbangan itu kan tidak bisa mereka dihukum begitu saja secara fisik di lembaga pemasyarakatan. Tapi tetap keseimbangan itu harus dikembalikan. Karena gangguan keseimbangan itu akan berdampak kepada kondisi, situasi dan kondisi masyarakat yang bersangkutan. Nah, kalau restoratif justice ini kan istilahnya baru, padahal itu memang sudah dari dulu. Satu, ada beberapa persyaratannya. Kalau restoratif justice secara nasional kan memang dampaknya tidak begitu luas. Dia bukan sebagai residivis. Kan itu sebenarnya hukumannya itu tidak terlalu berat. Tapi kalau dalam hukum adat restitusi ganti kerugian itu sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Yang bersangkutan yang bertanggung jawab, kalau tidak mampu keluarganya, kalau tidak ada, itu adalah masyarakatnya. Sehingga keseimbangan itu tetap bisa kembali seperti semula. Itu Pak Ramadan di Sorong. Sorong, oke. Sudah terjawab semua Pak? Atau Pak Kavi ada tambahan? Sebelum ditambahkan mungkin kita terima dulu atensi pendengar ya. Selamat pagi. Ya, dengan Pak Made Riba. Dilarang nyebut-nyebut sebelum tahu. Tempe dulu. Om Swastiastu, selamat pagi. Pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Bapak-bapak narasumber dari mana nih? Dari Unipas. Unipas dan Keduanya dari Unipas Pak Made Riba selaku dosen. Tiang? Pak Sire Kemanten. Dengan Bapak Putu Sugi Ardane SHMH dan Bapak Iko Mangkawi Arta SHMKN. Pak Sugi hanya uli beratan. Nggih, Pak. Apal dan. Nah, ane di studio sudah niki. Ayu Sundari Pak Made. Dari galak Pak Sugi. Men Mbak Ayu bertugas juga galang begini. Astungkar. Apang madan nih, Bro, Pak Sugi nggih. Nggih, terus. Bingung mau dingong kas sambilang semayang. Ampura menikah kemanten. Suksema. Om Santi. Tidak memberi tidak memberi apa ya sebuah masukan gitu ya, bisa berkomentar juga Pak Made Riba diharapkan ya. Kalau say hello sepertinya karena kita ada topiknya juga ya Pak Sugi ya, Pak Kawi ya. Berhubung ada topiknya jadi diusahakan gitu berkomentar ya. Baik, kita masih menantikan atensinya pendengar lain dan sudah berdering. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Pak Narte.
Pak Made juga ini. Oh, Pak Made Narte nggih. Boleh saja kan? Kalau narasumbernya Pak Sugi Kawi ya. Nggih. Univas tetap unggul jaya. Nggih. Iya. Jaya. Ini sukses narasumber, mantan anak didik saya, sukses. Terima kasih Pak Andi. Lalu Rahayu Rajak. Nggih. Bimbrok nih baru buka radio, apa judulnya kok suaranya Pak Sugi ini kelihatan kaden Panwaslu mengasuh nih malu. Dan ngawasi masyarakat, tegakkan keadilan hukum kan itu ya, bagus. Nggih. Saya kemarin juga narasumber, ayo yang gini nih, ulang tahun, selamat ulang tahun RRI ke-78, sekali di udara, tetap udara, menjadi RRI layan publik juga. Astunggare tetap di udara. Baik, ada apa tuh restorasi justisia yang didengungkan dan di mediasi di bawah di tingkat desa ya. Nah, apabila ada kejadian, saya mengalami ponakan dulu ya, kasus penipuan ya, karena jual beli sewa mobil rent-car, kemudian terlambat dia bayar, mungkin tidak tahu digadaikan mungkin mobilnya, kemudian pemilik melapor ke polisi, baru lapor diberitahu sudah saya lapor, akhirnya dilunasi di kelurahan, menandatangani perdamaian, sudah mediasi oleh lurah, nah artinya di intern lah pernyataan lunas, pernyataan damai, akhirnya tidak bisa ditarik laporannya dari polisi, mobilnya dipakai barang bukti, malah yang aneh kok pemilik itu, Pak, motor saya mekebus nganggon rental ngene tambah buin kene baik kok macam-macam ada tambahan kepada yang nyewa. Ini bagaimana permainan, sehingga dijelaskan oleh polisi, oh Pak, ini tetap kasus pidana walaupun berdamai, sehingga di mana letak fungsi perdamaian? Tidakkah ada proses keringanan di dalam sidang? Ya memang proses sidang itu mungkin ada yang bersangkutan yang yang nyewa ini punya orang dalam di mana polisi, sehingga bisa percobaan tetapi tetap diproses. Nah, itu kasus yang pertama. Kedua, masalah adat. Bagaimana kalau ada sertifikat, waktu ini PDSL, betul ya, PDSL, tanah-tanah desa itu di sertifikat. Sepertinya ada aparat karena kosong rumahnya, muncul sertifikat tanpa penyanding. Nah, karena kan perumahan Palemahan, Pelayangan, Pawongan, Pelemahan itu tidak ada batas-batas yang jelas. Nah, keluar sertifikat, hal ini bisakah nanti prosedurnya ini pertanyaan untuk ditinjau lagi, karena tidak ada pengumuman sertifikat itu kan biasa 3 bulan berapa diumumkan, tidak pernah kita baca di kelurahan, tidak ada penjelasan, mungkin karena proyek sehingga mungkin terjadi ketidakpasan batasnya. Mungkin ini bisa dimediasi atau diadakan
gugatan kah apa namanya. Sekian, terima kasih, selamat berjuang, Om Santi. Baik, Om terima Santi, kasih Santi. Pak Narte. Oh, ini sebelumnya mantan guru ya? Guru saya. Gurunya Pak Sugi. Masih ingat ya Pak Narte ya, ingatannya luar biasa loh Pak Narte. Padahal umurnya masih berapa? 37 tahun ya, bukan ya. Ya sempat ketika hari radio kemarin beliaunya menjadi narasumber di sini Pak, gantian sama anak didiknya sekarang. Oke, selain Pak Narte, silakan pendengar lain, kita masih nantikan atensinya. Jikalau tidak, kami akan jeda sejenak. Mohon izin kepada kedua narasumber, nanti ditanggapi ya. 97,9 FM, 101,2 FM, Dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. kanal informasi dan inspirasi. Dunia tidak dalam suasana normal, global tidak dalam suasana normal. Krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan sudah mulai melanda beberapa negara. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan 7 pecahan uang kertas baru tahun emisi 2022. Ada 3 aspek inovasi penguatan, yaitu desain warna lebih tajam, unsur pengamanan lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Selain ketiga aspek tersebut, uang tahun emisi 2022 tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional. Gambar pahlawan di pecahan uang Rp10.000 merupakan salah satu yang mencuri perhatian. Tak banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui siapa sosok pada uang berwarna ungu tersebut. Ya, namanya Franz Kaisiepo. Franz adalah salah satu pahlawan yang berjuang mempersatukan wilayah Irian ke dalam NKRI. Sebagai wakil dari Papua, dirinya terlibat dalam konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat. Franz lah yang mengusulkan nama Irian yang merupakan singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Hai Sasa, mau kemana nih? Aku mau ke warung beli makanan. Apa kamu mau nitip sesuatu? Boleh juga sih. Tunggu bentar ya, aku mau ambil duit dulu. Baiklah, aku tunggu di sini saja ya. Kau Sasa, kok berdiri di sini? Memangnya lagi nunggu siapa, bro? Hei, kau Jaya kirain siapa? Aku lagi nunggu teman kita. Itu loh, si Cica. Kebetulan aku mau ke warung beli makanan. Jadi si Cica mau nitip biar sekalian gitu. Ah, ngapain kau repot beliin makanan dia? Dia kan jahat dengan kamu. Sudahlah Jaya, nggak baik kita dendam. Semoga saja nanti dia sadar kalau dalam hidup ini harus saling menolong. Menyimpan rasa dendam kepada seorang tidak ada manfaatnya.
Berbuat kebaikan seperti menolong akan membangun ikatan persahabatan. Tolong-menolong akan memberi pengajaran untuk membantu diri sendiri. Tolong-menolong menjadikan perasaan yang senang, nyaman, dan juga bangga. Sebab manusia selalu ingin memiliki manfaat bagi sesama, walau hanya dalam bentuk bantuan yang kecil. Mari kita tingkatkan sifat saling tolong-menolong dan hindari tindakan balas dendam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Bu, tunggu dulu Bu. Mau ke pasar ya? Saya nitip ya. Nitip apa ya? Saya nitip buah. Jeruk yang kuning-kuning mencolok itu 1 kilo, apel merah 1 kilo, terus buah pir 2 kilo. Pokoknya semuanya yang impor ya Bu. Kalau saya cukup dengan buah lokal saja. Di samping membantu para petani dalam kondisi sekarang ini, juga buah lokal lebih aman dan lebih murah. Pilih dan konsumsilah buah lokal karena buah lokal juga banyak menyumbangkan manfaat kesehatan bagi kita. Sibuk banget bro, tuh handphone dipencet mulu dah. Iya nih, lagi kirim-kirim salam sekalian request lagu di radio. Seru juga loh. Beneran? Jadul banget masih main radio. Radio nggak semua jadul kok. Mau kirim-kirim salam atau sekedar request lagu di radio via telepon? Bisa banget. Bisa lewat WA, Facebook, dan Instagram. Cari aja di media sosial kalian RRI Singaraja. Ikuti perkembangan lagu, nuansa budaya, dan berita-berita terkini hanya dengan 1 kali sentuhan. Eits, ada aplikasinya juga loh, RRI Playgo. Yuk hubungi marketing kita untuk cari tahu seputaran pemasangan iklan dengan Desri 085 338 912 111 atau Dewe 081 54 706 806. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, kita masih di dialog interaktif Hai Bali Ken-Ken dan topiknya pola penyelesaian tindak pidana adat bersama 2 narasumber, Bapak Putu Sugiardana SHMH dan juga Bapak Iko Mangkawi Arta SHMKN, keduanya selaku dosen Fakultas Hukum Unipa Singaraja. Silakan untuk dijawab ataupun ditanggapi, Pak Sugi. Baik, saya dari belakang saja, dari Pak Madinarte. Jadi Pak sehat selalu, guru saya tidak pernah saya lupakan. Tapi pada kesempatan yang berbahagia ini barangkali kita punya ruang dan tempat yang berbeda. Terima kasih Pak Madinarte. Yang pertama, kalau berangkat dari pensertifikatan tanah desa adat, karena memang tadi Pak Narte kan tidak menjelaskan apakah biasanya PTSL ini mengarah kepada pensertifikatan tanah desa adat. Nah, kalau pensertifikatan tanah desa adat, di desa adat itu pendamping dari BPN itu sudah ada, Pak. Saya kira kalau memang pendamping itu sudah ada, terutama yang ada hubungannya dengan kegiatan prajuru, salah satu direkomendasikan untuk mendampingi
dari bagian ukur BPN, siapa, kemudian siapa yang akan masuk dalam sertifikat melalui PTSL itu seharusnya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena yang mendampingi itu adalah orang yang tahu banyak tentang tanah desa adat. Nah, betul apa yang dikatakan oleh Pak Madinarte, kalau tanah desa adat ini memang tidak ada batas seperti tembok penyangkar. Itu biasanya tanah desa adat itu kebanyakan batas-batasnya itu adalah batas-batas alam ya. Misalnya jeling-jingan atau selokan kecil gitu. Atau jalan atau gang, itu batas-batas alam atau pohon misalnya. Nah, seharusnya itu tidak terjadi. Jika kemudian itu terjadi, kemudian keluar sertifikat, memang prosedurnya agak berbeda Pak Made. Kalau kita mengajukan permohonan pensertifikatan tanah hak milik, jadi apakah kita mau langsung ke BPN, itu memang ada waktu 90 hari untuk diumumkan. Apakah ada orang yang keberatan dengan akan diterbitkannya sertifikat. Tetapi kalau PTSL, ini memang karena yang menempati tanah desa adat itu adalah warga masyarakat desa adat yang ngayah. Makanya disebut dulu tanah ayahan desa. Siapa yang ngayah, kemudian leluhurnya, orang tuanya, dialah yang kemudian akan menempati. Ini kan program nasional agar supaya ada kepastian hukum. Karena memang persoalan tanah dan di atasnya itu memang menjadi persoalan nasional. Hampir di seluruh daerah, provinsi, kabupaten, dan desa itu ada persoalan tanah. Makanya tanah-tanah desa adat itu mulai disertifikatkan. Satu, memang adanya kepastian hukum, kemudian adanya pajak PBB, bumi dan bangunan untuk dibayarkan kepada negara. Nah, jika kemudian yang terbit sertifikatnya itu atas nama orang lain, itu persoalannya itu bisa diselesaikan, kalau menurut saya bisa diselesaikan di internal, karena sebagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa ketika dilakukan pengukuran itu didampingi oleh panitia desa. Jadi panitia desa otomatis orang yang tahu banyak tentang keadaan tanah desa. Kan tidak mungkin mestinya ada persoalan. Nah, kecuali memang persoalan setelah dikeluarkannya sertifikat itu di internal. Misalnya katakanlah Wayan A gitu. Dia punya anak 2, 3, tetapi tanah ayahan desa adat itu atas nama Wayan A. Nah, ini kemungkinan besar di internal, bukan dengan orang lain atau dengan saudara yang masing-masing sudah menempati tanah ayahan desa. Itu saya kira yang kedua, barangkali nanti biar Pak Kawi yang pertama. Silakan. Iya, silakan Pak Kawi untuk tanggapannya. Baik, saya menanggapi dari Pak Ramadan dulu ya. Ya, dari Pak Ramadan. Seperti tadi disampaikan bahwasannya dari sisi konsep Bali itu sudah dari dulu ya mengenal dari cinta, damai dan juga toleransinya sangat tinggi. Kita melihat dari sisi konsep Trihita Karana itu bagaimana kita berhubungan baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan perhayangan. Dalam hal ini adalah yang di atas dalam ketuhanan. Nah, tentunya dari sisi ketika misalnya terjadi suatu permasalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang di wilayah adat, ketika misalnya tidak bisa diselesaikan oleh orang tersebut, dia tidak bisa membayar denda atau yang lainnya, tentunya seperti tadi disampaikan oleh Pak Putu, bisa keluarga yang ikut membantu dalam penyelesaian, baik itu penyelesaian dendanya. Makanya dari sisi seperti tadi saya sampaikan itu bagaimana mencari win-win solutionnya dari sisi ke proses keharmonisan ke depannya dari sisi desa adat itu sendiri dan juga dari pelaku tersebut. Kemudian yang kedua dari Pak Madinarte, saya mulai dari PTSL ya. Banyak suatu permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan PTSL ini atau pelaksanaan program PTSL tersebut. Ketika misalnya ada pada saat pengukuran penyandingnya tidak ada, memang itu banyak terjadi. Nah, ketika misalnya hal tersebut tidak terjadi, biasanya dilakukan upaya mediasi melalui lembaga BPN dulu, melalui Badan Pertanahan di kabupaten kota.
Nah, ketika misalnya hal tersebut tidak bisa diselesaikan melalui proses mediasi tersebut, kalau misalnya dari sisi reh kadasternya atau kepastian hukumnya, dari sisi namanya atau subjeknya itu tidak dia yang memiliki, maka bisa dilakukan upaya gugatan. Upaya gugatan itu di mana? Di Peradilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan sertifikat tersebut. Kalau misalnya dari sisi prosesnya atau dari sisi pelaksanaan, baik itu pengukuran dan lain sebagainya, itu salah. Kalau misalnya tidak bisa dilakukan upaya mediasi itu. Kemudian yang selanjutnya dari sisi dari pertanyaannya Pak Made Nate, ini ada rengkar mobil ya. Kemudian rengkarannya itu digadaikan. Nah, digadaikan dan sudah dilakukan upaya mediasi, sudah dilakukan upaya pemberian ganti rugi itu. Nah, kenapa masih dilanjutkan? Nah, karena dari satu sisi kenapa hal itu dilanjutkan? Karena sudah ada laporan itu tentunya di dalam hukum pidana tersebut. Proses itu tetap berlanjut karena sudah adanya suatu laporan oleh pihak yang merasa dirugikan tersebut. Nah, tentunya dari sisi ketika misalnya hal itu berjalan, baik itu dari proses peradilan dan lain sebagainya, tentu dari upaya perdamaian dan juga sudah pemenuhan hak-hak daripada korban ini, misalnya sudah diberikan ganti rugi dan lain sebagainya. Nah, sudah barang tentu hal tersebut bisa digunakan sebagai alasan untuk memperingan hukuman daripada orang yang menggadaikan mobil tersebut itu. Dan juga di samping yang menerima gadainya tersebut tentunya bisa mendapatkan hukuman juga, dia sebagai penadah, kan seperti itu. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, ini apa sih Pak kira-kira tujuan diterapkan sanksi adat begitu ya Pak Sugi ataupun Pak Kawi bagi orang yang melanggar delik adat di suatu masyarakat adat? Sebenarnya kalau artikulasi sanksi itu kan akibat dari suatu perbuatan. Yang kedua, bahwa sanksi itu diberikan kalau secara nasional agar supaya mereka efek jera. Jadi agar supaya mereka kapok, tidak semua perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan kemudian begitu saja bisa dibebaskan. Yang ketiga, kalau dari perspektif hukum adat, kenapa diberikan sanksi adat itu untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Itu ya tujuan diterapkannya Pak ya. Tapi memang sudah benar-benar diterapkan ya Pak ya di masing-masing desa begitu ataupun kecamatan yang ada di Buleleng. Itu kan orang sering mengatakan bahwa hukum adat itu hanya berlaku di wilayah adat itu sendiri. Jadi hukum adat, kalau kita berbicara hukum adat Bali secara umum, itu bisa berlaku di seluruh masyarakat desa adat, terutama bagi mereka yang beragama Hindu dan suku Bali. Tetapi kalau misalnya yang lokal jenius, misalnya seperti awe-gawe gitu, pedoman yang tadi saya ceritakan di awal itu hanya berlaku di wilayah wewidangan desa adat. Itu terhadap parayangan, palemahan, dan pawongannya. Jadi sehingga memang terjaga keseimbangan itu berkesinambungan. Itu saya kira. Oke. Sebagai penutup ya Pak Sugi ataupun Pak Kawi, apa yang ingin disampaikan begitu kepada pendengar, mungkin pesan pentingnya, himbauannya seperti apa terkait dengan pola penyelesaian tindak pidana adat? Oke. Ya, silakan Pak Kawi terlebih dahulu. Terkait dengan pola penyelesaian itu ya, ketika terjadinya suatu permasalahan yang tentunya bisa dilaksanakan secara win-win solution dulu. Mungkin menurut saya lebih diharapkan dulu supaya prosesnya cepat dan juga efeknya atau implikasinya ke depannya itu bisa mengarah ke hal keharmonisan, lebih baik dilakukan secara mediasi dulu atau win-win solutionnya dicari dulu. Ketika misalnya hal itu terjadi di masyarakat adat, ketika hal tersebut tidak mentok, misalnya tidak bisa diselesaikan melalui adat, baru diselesaikan melalui hukum nasional. Itu menurut saya. Ya, tentunya lebih dikedepankanlah dulu bagaimana untuk membina daripada pelaku tersebut, sehingga nantinya dia tidak melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut atau mengulangi hal-hal tersebut lagi. Terkadang kita melihat juga kalau langsung diberikan suatu sanksi pidana, seperti anggapan ya kadang-kadang
orang itu keluar masuk lapas misalnya, sekarang dia gelarnya S1, kemudian keluar dari lapas bisa gelarnya S2 gitu. Karena semakin pintar dia dalam melakukan suatu tindak pidana gitu. Bukan berarti hal itu bisa membuat efek jera bagi mereka. Nah, tentunya sebelum hal itu terjadi, marilah dibina dulu, disadarkan dulu supaya dia tidak melakukan suatu tindak pidana seperti itu. Oke, silakan Pak Sugi penutupnya. Saya kira yang paling penting kita pahami kalau kitab undang-undang hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Ini obat terakhir. Mestinya ada obat-obat yang bisa menyembuhkan mereka yang diduga melakukan perbuatan. Jadi hukum pidana ini digunakan sebagai hukum yang terakhir. Jika kemudian tidak bisa dilakukan dengan cara yang lain, itu baru menggunakan hukum pidana. Yang kedua, terutama bagi aparat perangkat desa, kelurahan, desa adat dan sebagainya, ini memang betul-betul memperhatikan bagaimana kemudian keseimbangan itu tetap terjaga, tentu dengan lebih banyak mensosialisasikan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dan yang ketiga, aparat penegak hukum secara nasional perlu mempertimbangkan pola penyelesaian tindak pidana adat agar supaya tetap ada keseimbangan, keserasian dan kesejalanan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih sudah menyampaikan pesan-pesan pentingnya ya dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken terkait topik pola penyelesaian tindak pidana adat. Terima kasih Bapak Putu Sugiardana SHMH, Bapak Iko Mangkawi Arta SHMKN selaku dosen Fakultas Hukum Unipar Singaraja sudah sharing bersama pendengar Pro 1. Ada Mas Ramadan, Pak Madi Ribek dan juga Pak Narte dalam dialog interaktif Hai Bali Kenken. Pesan penting tadi menjadi penutup jumpa kita di kesempatan hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa kembali ya kepada kedua narasumber. Dan sampai di sini pendengar dialog interaktif Hai Bali Kenken untuk edisi hari ini Rabu 13 September 2023. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selamat siang dan sampai jumpa.